perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Syakira Amalia Fadila dengan NIM G1D1241109, dengan saya Windia Sutibor Batubara dengan NIM G1D1241123, saya Suci Rahmadani dengan NIM G1D1241125, saya Rizka Mirwanesti dengan NIM G1D1241108. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hipotesis. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran, belum tentu benar, dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Lalu ada jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis nol disebut juga hipotesis nul. Dalam notasi hipotesis ini dituliskan dengan HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang meniadakan perbedaan antara kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antara variabel yang artinya selisih variabel pertama dengan variabel kedua atau nol dan nihil. Lalu yang B, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dalam notasi hipotesis ini ditulis dengan HA yang merupakan penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional statistik sendiri digunakan tidak untuk langsung menguji hipotesis alternatif. Lalu dalam pengujian hipotesis dijumpai ada dua jenis hipotesis, yaitu kan tadi ada hipotesis nol dan HA. Nah, yang pertama ini hipotesis nol dan atau HO ini menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara dua kelompok atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Contoh, yang pertama tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua, tidak ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi. Lalu hipotesis alternatif AA, hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel atau variabel lainnya. Yang pertama ada contohnya perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan ibu yang merokok dengan yang dilahirkan dengan tidak merokok. Lalu ada arah dan bentuk. Yang pertama ada one tile satu sisi bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal satu lebih tinggi rendah dari hal lain. Contoh, berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dari ibu bayi yang tidak merokok dibandingkan dengan berat badannya. Lalu ada two tile atau dua sisi merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah satu hal lebih tinggi atau rendah dari hal lain. Lalu ada dia merumuskan hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu hendaknya menyatakan keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Karena penelitian ilmiah adalah suatu proses atau mengungkapkan kaitan baik dalam bentuk pengaruh, hubungan atau sekedar perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Lalu yang kedua itu hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Lalu yang ketiga, hipotesis sebaiknya dirumuskan dalam kalimat yang jelas dan padat. Lalu yang keempat, hipotesis hendaknya dapat diteliti karena hipotesis yang baik harus dapat menggambarkan akan ketersediaan data yang cukup memadai sehingga dapat diuji. Lalu ada contoh cara merumuskan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hipotesis deskriptif disebut juga sebagai hipotesis mandiri karena digunakan untuk penelitian yang mempunyai jumlah variabel tunggal. Contoh yang pertama, hipotesis 0 HO, jumlah penduduk laki-laki desa X tidak lebih banyak dan penduduk perempuan 2. Hipotesis alternatif HA, jumlah penduduk laki-laki di desa X lebih banyak dari penduduk perempuan. Lalu ada berdasarkan tingkat penjelasan variabel yang detail. Hipotesis komparatif merupakan dugaan atau jawaban sementara
terhadap perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Jadi rumusan hipotesis komparatif itu mengandung makna membandingkan atau membedakan atau mencari perbedaan. Hipotesis komparatif dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu komparatif berpasangan. Lalu berpasangan yang dimaksud di sini adalah apabila kelompok data yang akan dianalisis berasal dari individu atau subjek atau sampel yang sama. Dengan kata lain, dua kelompok data yang diperbandingkan sambil dari suatu subjek atau responden atau sampel yang sama tapi tidak dalam waktu. Berikut adalah ilustrasi tentang kelompok data berpasangan. Selanjutnya, ada sekelompok mahasiswa yang diukur berat badannya sebanyak 2 kali, yaitu pada waktu sebelum libur semester dan setelah libur semester. Data berat badan mahasiswa yang diukur pada waktu sebelum libur semester dapat dikatakan sebagai satu kelompok data. Kemudian, berat badan mahasiswa pada waktu setelah libur semester adalah sekelompok data lagi yang kedua. Dari segi jumlah, kita berarti mempunyai dua kelompok data, yaitu berat badan mahasiswa sebelum libur semester dan berat badan mahasiswa setelah libur semester. Dari segi berpasangan, berarti kita mempunyai kelompok data yang berpasangan karena individu dari kedua kelompok data tersebut adalah sama. Dengan kata lain, bahwa data tentang berat badan mahasiswa tersebut diambil dari kelompok mahasiswa yang sama. Hanya saja pengukurannya dilakukan 2 kali, yaitu sebelum libur semester dan setelah libur semester. Contoh rumusan hipotesis komparatif berpasangan. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0. Tidak terdapat perbedaan berat badan mahasiswa antara sebelum dan sesudah libur semester. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA. Terdapat perbedaan berat badan mahasiswa antara sebelum dan sesudah libur semester. Yang kedua ada komparatif tidak berpasangan atau independent unpaired. Tidak berpasangan yang dimaksud adalah apabila data berasal dari individu atau subjek yang berbeda. Dalam hal ini, dua kelompok data atau lebih yang akan diperbandingkan atau dikomparasikan berasal dari dua kelompok responden atau sampel yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman akan hal ini, berikut adalah ilustrasi tentang kelompok data tidak berpasangan. Misalnya, kita akan mengukur tekanan darah pada subjek penelitian, di mana subjek penelitian tersebut berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok pekerja pabrik dan kelompok atlet. Data yang kedua ada data tekanan darah pada kelompok pekerja pabrik adalah satu kelompok data, sedangkan data tekanan darah pada kelompok atlet adalah kelompok data yang lain. Dengan demikian, dari segi jumlah terdapat dua kelompok data, yaitu kelompok data tentang tekanan darah pada responden pekerja pabrik dan kelompok data tentang tekanan darah pada responden atlet. Sedangkan dari segi berpasangan, terdapat kelompok data yang tidak berpasangan, karena individu yang merupakan subjek penelitian atau responden terdiri dari dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok pekerja pabrik dan kelompok atlet. Selanjutnya ada contoh rumusan hipotesis komparatif tidak berpasangan ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat perbedaan tekanan darah antara ibu hamil di daerah perkotaan dengan ibu hamil di daerah pedesaan. Yang kedua ada hipotesis alternatif HA, terdapat perbedaan tekanan darah antara ibu hamil di daerah perkotaan dengan ibu hamil di daerah pedesaan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat penjelasan variabel yang diteliti atau level of explanation, maka hipotesis dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu hipotesis korelatif. Hipotesis korelatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, pada rumusan hipotesis korelatif terkandung makna untuk membuktikan hubungan atau korelasi antara dua variabel tanpa bermaksud untuk membedakan atau membandingkan. Contohnya hipotesis 0, H0, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome. Yang kedua, hipotesis alternatifnya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome. Berikut ini adalah macam-macam pengujian hipotesis. Yang pertama, berdasarkan jenis parameternya, yaitu pengujian hipotesis tentang rata-rata atau uji dua sampel berpasangan. Terus ada pengujian hipotesis tentang proporsi
Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis tentang varians atau ANOVA. Yang kedua berdasarkan jumlah sampelnya. Yang pertama ada pengujian sampel besar N lebih dari 30. Yang kedua pengujian sampel kecil N kurang lebih 30. Selanjutnya ada berdasarkan jenis distribusinya. Ada pengujian hipotesis dengan distribusi Z, terus ada pengujian hipotesis dengan distribusi T atau T student, terus ada pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat atau chi-square, terus yang terakhir ada pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio. Selanjutnya berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Yang pertama ada pengujian hipotesis dua pihak, two-tailed test. Yang kedua ada pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Yang selanjutnya ada kesalahan pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam uji statistik, yaitu kesalahan tipe 1 yaitu alfa. Kesalahan ini merupakan menolak HO, padahal sebenarnya HO benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah atau sering disebut tingkat signifikasi. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 min, tingkat kepercayaan atau confidence level. Terus ada kesalahan pengambilan keputusan yang kedua, yaitu kesalahan tipe 2 atau beta, yang merupakan kesalahan tidak menolak HO, padahal sebenarnya HO salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 sebesar beta. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 2 adalah sebesar 1 dan beta, dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji atau power of the test. Dalam pengujian hipotesis dikehendaki nilai alfa dan beta kecil atau 1 dikurang beta sama dengan besar. Namun hal ini sangat sulit karena bila nilai alfa kecil maka nilai beta akan semakin besar. Berhubung harus dibuat keputusan menolak atau tidak menolak, H0 maka harus diputuskan untuk memilih salah satu saja yang harus diperhatikan, yaitu alfa dan beta. Untuk lebih amannya dipilih nilai alfa. Tingkat kemaknaan. Penentuan tingkat kemaknaan atau level of significance yaitu merupakan kesalahan tipe 1 suatu uji yang biasanya diberi notasi alfa. Notasi alfa merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Notasi alfa merupakan batas toleransi peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Notasi alfa merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak H0. Jika menolak H0, berarti menyatakan terdapat adanya perbedaan atau hubungan, sehingga nilai alfa dapat diartikan sebagai batas maksimal kita salah menyatakan adanya perbedaan. Selanjutnya ada penentuan nilai alfa tergantung dari tujuan penelitian. Selanjutnya nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, dan 1%. Berikutnya ada bidang perikanan biasanya menggunakan 5%. Namun apabila pengujian obat pada organisme perairan maka digunakan batas toleransi kesalahan yang lebih kecil, misalnya 1%. Selanjutnya ada prosedur uji hipotesis. Yang pertama ada uji bivariat atau uji hipotesis. Prosedur uji hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan H0 atau null hipotesis dan HA atau alternatif hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat kepercayaan, misal tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan alfa 5%. Yang ketiga, menentukan statistik hitung. Nilai statistik hitung tergantung pada metode statistik yang digunakan. Yang keempat, mengambil keputusan. Keputusan terhadap hipotesis di atas ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan tingkat signifikan atau alfa. Selanjutnya, prosedur uji hipotesis yang pertama itu menetapkan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Yang kedua, menentukan uji statistik yang sesuai, seperti jenis uji statistik tergantung dari jenis variabel yang akan dianalisis, jenis data apakah dependen atau independen. Yang ketiga, jenis distribusi data populasi apakah distribusi normal atau tidak. Contohnya, seperti jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaannya menggunakan uji T atau uji ANOVA, jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi menggunakan uji chi kuadrat. Selanjutnya ada prosedur hipotesis yang ketiga,
menentukan batas atau tingkat kemaknaan. Yang keempat, penghitungan uji statistik, menghitung data sampel ke dalam uji hipotesis yang sesuai. Yang kelima, keputusan uji statistik. Yang pertama itu, bila nilai perhitungan uji statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel, maka keputusannya HO ditolak, terdapat perbedaan. Yang kedua, bila nilai perhitungan uji statistik lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel, maka keputusannya HO gagal ditolak atau tidak terdapat perbedaan. Perbedaan yang ada hanya akibat dari faktor kebetulan saja atau by chance. Selanjutnya, ada numerik atau interval dan rasio. Maka teknik uji statistik yang digunakan adalah yang pertama itu uji T berpasangan atau paired t-test atau related t-test atau paired sample t-test. Adalah teknik uji statistik ini merupakan statistik parametrik sehingga untuk tetap dapat menggunakannya data harus berdistribusi secara normal melalui uji normalitas data. Apabila setelah uji normalitas ternyata data tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan alternatif dari uji berpasangan tersebut, yaitu uji Wilkerson. Selanjutnya ada D, untuk menguji hipotesis komparatif bivariat. Dua kelompok data yang tidak berpasangan atau independen dengan skala data berbentuk nominal, maka teknik uji statistik yang digunakan adalah chi-square. E, untuk menguji hipotesis komparatif bivariat, dua kelompok data yang tidak berpasangan independen dengan skala data berbentuk ordinal, maka teknik uji statistik yang digunakan adalah Mann-Whitney test. Selanjutnya ada F, untuk menguji hipotesis komparatif bivariat, dua kelompok data yang tidak berpasangan atau independen dengan skala data berbentuk numerik atau interval dan rasio, maka teknik uji statistik yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan atau t-test independen atau independent sample t-test. Yaitu teknik uji statistik ini merupakan statistik parametrik sehingga untuk tetap dapat menggunakannya data harus berdistribusi secara normal melalui uji normalitas data. Apabila setelah uji normalitas ternyata data tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan alternatif dari uji T berpasangan tersebut, yaitu uji Mann-Whitney test. G, untuk menguji hipotesis korelatif bivariat dua kelompok data dengan skala data berbentuk nominal, maka teknik uji statistik yang digunakan adalah kontingensi koefisien C atau uji koefisien kontingensi. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis korelatif bivariat dua kelompok data dengan skala data berbentuk ordinal, maka teknik uji statistik yang digunakan adalah Spearman rank correlation dan Kendall-Tau. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis korelatif bivariat dua kelompok data dengan skala data berbentuk numerik, rasio atau interval, maka teknik uji statistik yang digunakan adalah Pearson product moment. Yaitu teknik uji statistik ini merupakan statistik parametrik sehingga untuk tetap dapat menggunakannya, data harus berdistribusi secara normal melalui uji normalitas data. Apabila setelah uji normalitas ternyata data tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan alternatif dari uji Pearson product moment tersebut, yaitu uji Spearman rank. Selanjutnya yaitu panduan memilih teknik uji statistik bivariat pada hipotesis korelatif sebagai berikut. Yang pertama itu untuk uji bivariat pada hipotesis korelatif, di mana skala data antara dua variabel yang dianalisis berupa numerik dengan numerik. Maka uji statistik yang dapat digunakan adalah Pearson product moment, karena teknik uji statistik ini merupakan statistik parametrik, sehingga untuk tetap dapat menggunakannya paling salah satu variabel mempunyai data yang berdistribusi secara normal melalui uji normalitas data. Apabila uji normalitas ternyata semua data tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan alternatif dari uji Pearson product moment tersebut, yaitu uji Spearman rank. Yang kedua, untuk uji bivariat pada hipotesis korelatif, di mana skala data antara dua variabel yang dianalisis merupakan numerik dengan ordinal, maka uji statistik yang dapat digunakan adalah Spearman rank. Lalu yang ketiga itu untuk uji bivariat pada hipotesis korelatif, di mana skala data antara dua variabel dengan analisis berupa numerik dengan nominal, maka uji statistik yang dapat digunakan adalah uji eta.
Yang keempat yaitu untuk uji bivariat pada hipotesis korelatif, di mana skala data antara dua variabel yang dianalisis berupa ordinal dengan ordinal, maka uji statistik yang dapat digunakan adalah Spearman rank. Yang kelima yaitu untuk uji bivariat pada hipotesis korelatif, di mana skala data antara dua variabel yang dianalisis berupa ordinal dengan nominal, maka uji statistik yang dapat digunakan adalah Spearman rank. Yang keenam yaitu untuk uji bivariat pada hipotesis korelatif, di mana skala data antara dua variabel dengan analisis berupa nominal dengan nominal, maka uji statistik yang dapat digunakan adalah koefisien kontingensi. Lalu membuat kesimpulan atau interpretasi hasil uji hipotesis. Untuk menarik kesimpulan atau memberikan interpretasi terhadap hasil uji statistik atau uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan nilai T. Hitung dengan nilai T tabel. Nilai T tabel yang dimaksud didapatkan dari tabel-tabel statistik yang biasanya terdapat pada lampiran buku-buku statistika. Cara ini terdapat dua kemungkinan kesimpulan atau interpretasi, yaitu yang pertama, bila nilai T hitung lebih besar dari T pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang berarti bahwa HO ditolak. Atau yang kedua, nilai T hitung lebih kecil dari nilai T pada tabel, maka data disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti bahwa HA ditolak. Lalu yang pedoman yang kedua yaitu membandingkan nilai signifikansi atau p-value dengan nilai A. Dalam hal ini nilai A yang digunakan adalah 0,05 karena diperuntukkan penelitian kesehatan lapangan atau sosial. Cara ini terdapat dua kemungkinan kesimpulan atau interpretasi, yaitu yang pertama, bila nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari A, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yang artinya HA ditolak. Atau yang kedua, bila nilai signifikan atau p-value lebih kecil dari A, maka HO ditolak, yang artinya HA diterima. Penarikan kesimpulan dan menginterpretasikan hasil, contohnya yaitu suatu sampel acak catatan 100 kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Rumusan hipotesis statistiknya adalah HO dibagi populasi sama dengan 70, H1 dibagi populasi lebih besar dari 70. Uji yang dilakukan adalah uji satu arah dengan beta itu 5%. Nilai kritisnya adalah HA sama dengan ZA sama dengan Z 0,05, dan dari tabel distribusi normal baku diperoleh Z 0,05 sama dengan 1,645. Sampel berukuran besar N sama dengan 100 dan X bar sama dengan 83. Rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurang populasi dibagi beta sama dengan Z bar dikurang populasi dibagi alfa dibagi akar N, sama dengan 71,8 dikurang 70 dibagi 8,9 bagi akar 100. Hasilnya yaitu 2,02. Keputusannya adalah karena nilai statistik uji ZH jatuh di daerah penolakan HO yaitu 2,02 lebih besar dari 1,645
maka hipotesis HO ditolak dan disimpulkan bahwa rata-rata usia orang Amerika Serikat melebihi 70 tahun. Contoh yang kedua yaitu bila alfa tidak diketahui, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester di Universitas A pada semester yang lalu sekitar 45 menit. Suatu pendaftaran baru dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan software sedang dicobakan dan diharapkan dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan dengan cara lama. Untuk diambil sampel acak sebanyak 10 mahasiswa yang telah mendaftar pada semester berikutnya dengan memakai cara pendaftaran baru tersebut. Ternyata rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendaftar adalah sekitar 35 menit dengan simpangan baku 9,5 menit. Apakah Anda percaya dengan tingkat signifikan 1%, rata-rata waktu mendaftar ulang kurang dari 45 menit dengan sistem yang baru? Jawabannya karena simpangan baku populasi tidak diketahui, maka simpangan baku diambil dari sampel dan distribusi yang digunakan adalah distribusi T. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurang populasi dibagi S dibagi akar N. Hipotesis statistiknya HO dibagi populasi sama dengan 45, H1 dibagi populasi lebih kecil dari 45. Nilai alfanya adalah 0,01 dan derajat kebebasan V sama dengan N dikurang 1 sama dengan 0 kurang 1 hasilnya 9. Dari tabel T dengan derajat kebebasan 9 diperoleh T 0,01 sama dengan 2,821. Statistik uji yang dipakai adalah T sama dengan X bar dikurang populasi dibagi S dibagi akar N sama dengan 35 dikurang 45 dibagi 9,5 dibagi 10, hasilnya yaitu min 3,3. Karena nilai T sama dengan min 3,3 negatif, maka kita pakai nilai kritis T yang negatifnya yaitu T sama dengan min 2,821. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji satu arah. Untuk alfa sama dengan 0,01, nilai min 3,3 lebih kecil dari min 2,821, yaitu nilai T berada pada daerah penolakan HO. Keputusannya yaitu tolak HO dan simpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar ulang lebih singkat daripada cara lama. Contoh, misalnya seorang dokter ingin menguji apakah dosis obat yang dipakai adalah 50 gram masih cocok untuk situasi dan kondisi sekarang karena situasi penyakit yang semakin berkembang. Diduga perlu peningkatan dosis obat untuk menyembuhkan penyakit. Dibuatlah hipotesis tentang rata-rata dosis menyembuhkan itu dalam pasangan HO dibagi populasi sama dengan 50 melawan HI dibagi populasi lebih besar dari 50 dengan populasi menyatakan rata-rata dosis obat yang menyembuhkan penyakit. Jika pasangan hipotesis di atas diuji dan kesimpulan yang bisa terjadi adalah menerima HO atau menolaknya, diharapkan bahwa kesimpulan yang diambil adalah tepat. Tetapi kalau kesalahan terjadi, jenis kesalahan yang mungkin adalah satu kesalahan jenis I, yaitu menolak HO yang benar. Ini berarti dokter akan menaikkan dosis obatnya yang sebetulnya tidak perlu. Akibatnya, pasien bisa kelebihan dosis dan mengakibatkan penyakit lain dan bisa berakibat kematian. Yang kedua, kesalahan jenis 2, yaitu menerima HO yang salah. Dalam hal ini, dokter tetap menggunakan dosis yang sama, sementara penyakit membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Akibatnya, pasien tidak sembuh walaupun berobat terus, sehingga memperpanjang penderitaannya. Contoh yang pertama yaitu pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS. Maka rumusan hipotesisnya adalah hipotesis 0. H0 dibagi vaksin baru yaitu vaksin lama. Hipotesis alternatif H1 dibagi vaksin baru lebih efektif daripada vaksin lama. Yang kedua, contoh kedua, seorang dokter menyatakan bahwa lebih 60% pasien kanker adalah karena merokok. Hipotesis 0, HO dibagi P sama dengan 0,6. Hipotesis alternatif H1 dibagi P lebih besar 0,6. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum